Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan kami, yaitu Kopi Garangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rubin Ilmi. Kopi Garangan, pendahuluan, latar belakang, peluang usaha, deskripsi usaha dan produk, manajemen dan perencanaan. Pertama yaitu rencana lokasi dan struktur usaha. Setelah itu ada analisa pasar dan kompetitor yang meliputi target pasar, analisa kompetitor. Berikutnya ada SWOT, meliputi pertama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya marketing dan promosi, rencana penjualan dan distribusi. Kedua, rencana promosi dan iklan. Yang terakhir yaitu proyeksi tentang keuangan usaha ini, meliputi modal awal, bentuk keperluan, dan perhitungan laba. Pendahuluan, latar belakang. Kopi merupakan minuman yang digandrungi oleh banyak kalangan karena memiliki daya pikat yang luar biasa. Jenis kopi ini sangat beragam di wilayah Indonesia ini, yaitu terdiri atas 3 macam, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Sedangkan Indonesia ini memiliki sejarah panjang, yaitu memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Kopi adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kopi ini berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Ethiopia. Kopi sendiri ini dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab melalui para saudagar Arab. Dengan diberkati letak geografis ini, Indonesia sangat cocok sekali untuk ditemui lahan perkebunan kopi. Letak Indonesia ini sangat ideal sekali untuk iklim mikro bagi pertumbuhan dan produksi kopi. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, masyarakat Indonesia banyak yang mengkonsumsi dan menyukai kopi. Oleh karena itu, kami membuat sebuah kedai kopi yang bernama Kopi Garangan untuk mewadahi masyarakat penikmat kopi. Peluang usaha kedai kopi ini berdasarkan data FAO tahun 2017, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Pada tahun 2017, Brasil sebagai penghasil kopi terbesar dunia memproduksi kopi sebanyak 2.680.515 ton, yang disusul oleh Vietnam dengan jumlah produk sebanyak 1.542.398 ton. Kemudian Kolombia dengan sejumlah 754.376 ton. Dan Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah produksi sebesar 668.677 ton. Sementara itu, berdasarkan luas lahan tanaman kopi yang disebutkan dalam data FAO tahun 2017, negara ini memiliki luas lahan tanaman kopi terbesar adalah Brasil dengan luas area sebesar 1.800.398 hektar. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua dengan lahan seluas 1.253.796 hektar, dan peringkat ketiga ada di Pantai Gading dengan lahan seluas 1.081.889 hektar. Sementara itu, untuk peringkat keempat ada di Kolombia, yaitu 798.358 hektar. Berdasarkan data dari Organisasi Kopi Internasional atau ICO, International Coffee Organization, konsumsi kopi di kalangan masyarakat Indonesia ini melonjak hingga 174%, yaitu 1,68 juta bungkus pada tahun 2000 menjadi 4,6 juta bungkus pada tahun 2016. Deskripsi usaha ini yaitu pertama itu usaha yang didirikan itu berupa kedai kopi, yang dimana dalam kedai tersebut memiliki beberapa produk seperti bubuk kopi, entah itu kopi dalam bentuk botolan atau ada makanan ringannya. Yang biji kopi ini diperoleh dari petani kopi yang ada di Malang. Ya, kedua itu konsep kedai kopi ini sih indoor seperti franchise-franchise yang lainnya. Contoh kayak Kopi Janji Jiwa yang ada di mall-mall, tapi kami nanti ini di pinggiran pusat kota. Karena pada tahun 2021 ini peminat kopi di perkotaan banyak sekali, apalagi ditambah adanya corona ini. Makanya pada kesempatan ini furnitur sendiri ini mengikuti gaya Eropa sehingga memiliki daya tarik bentuk desainnya. Jadi modelnya kayak cafe gitu, bukan kayak warkop. Terus dalam konsep penjualan kami ini menyediakan berbagai ragam kopi, yaitu ada kopi Robusta dan Arabica, maupun ada kopi lokal. Contohnya seperti kopi Aceh, Madura, dan Malang. Dan ada kopi yang ada rasa yang non coffee, seperti aneka sirup gitu, seperti rasa permen karet, tiramisu, vanilla, dan red velvet.
Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Haji Berantoko. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen dan perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri, yaitu untuk rencana lokasi sendiri, kita bertempat di kota Surabaya di bagian utara Jawa Timur. Untuk bagian utaranya, kita target di daerah Kenjeran yang notabene untuk kedai seperti kekinian itu jarang ada. Jadi kita memasarkan di sana. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur usaha. Di struktur usaha sendiri kita memiliki sebuah bagan, yaitu di mana yang paling atas memiliki kedai otomatis yang sebagai penyuplai uang, dan kita juga ada sekretaris dan bendahara yang dimana sekretaris bertugas untuk mengurus surat menyurat di mana barang masuk dan barang keluar, dan ada bendahara yang dimana itu tentang keuangan di kedai kopi garangan sendiri. Dan otomatis kita memiliki beberapa karyawan, dan karyawan di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada karyawan barista dan juga kasir, yang dimana untuk yang barista yaitu untuk peracik kopinya sendiri, sedangkan kasir yang menangani tentang keuangan yang masuk. Di analisis pasar, oke, di sub selanjutnya yaitu di analisis pasar. Target pasar yaitu tetap di masyarakat Surabaya yang berjenis kelamin laki ataupun perempuan, yang kita memasarkan itu di usia 12 sampai 60 tahun. Kenapa kok 12 sampai 60 tahun? Ya terutama mereka yang benar-benar ingin mengopi dan memiliki daya tarik, yang dimana biasanya antara usia 12 sampai 60 tahun memiliki kesukaan tersendiri di kopi itu. Nah, ini kan ada berdasarkan kultur yang ada, masyarakat Surabaya tergolong salah satu daerah yang menyukai kopi. Sangat banyak kalau titik baliknya kita kilas balik dikit, di Surabaya sendiri memiliki berbagai jenis kopi juga. Dan banyak kedai-kedai yang udah berdiri di Surabaya tersendiri. Nah, makanya itu kita di sini ingin membuka kedai kopi yang memiliki daya saing dan ciri khas tersendiri. Lanjut di analisa kompetitor. Kompetitor dalam bidang usaha kedai kopi telah banyak dan daya saingnya. Banyak pelanggan yang memiliki minat atau keinginan berbeda. Ada pelanggan yang memperhatikan rasa dari kopi, ada yang lebih tertarik dengan suasana kedai kopi, dan ada pula yang tidak memperhatikan keduanya. Lah, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kedai kopi kami, yaitu Kopi Garangan, yang dapat bersaing dengan kompetitor yang telah lama atau telah memiliki brand dan terkenal. Jadi di sini untuk kedai kopi kami lebih tepatnya kami sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu tentang desain eksterior dan interior di kedainya. Kita memilih lebih ke arah Itali, dan juga untuk rasanya kita memiliki banyak varian rasa, yaitu ada non coffee maupun coffee itu sendiri. Seperti contoh kalau semisal coffee ada americano, tiramisu, ada vanilla latte dan lain-lain. Kalau non coffee ya seperti halnya yang di kopi-kopi yang berada di Surabaya, itu ada varian macam taro, matcha, coklat, dan lain-lain. Lah, untuk di varian kita sendiri, kita memiliki daya keunikan, yaitu kita mempunyai berbagai macam topping juga, seperti kita memakai regal, oreo, wafer, dan lain-lain. Lanjut di SWOT, di sini ada sebuah analisa, yaitu tentang internal factor analysis atau bisa disebut dengan IFAS, dan ada external factor analysis atau IFAS. Di sini untuk strength DS-nya yaitu nuansa yang nyaman, harga yang terjangkau, barista yang berpengalaman, menu minuman yang beragam. Dan juga yang di weaklistnya tidak ada varian kopi yang berbeda dari pesaing, tetap sama. Terus menu makanan ringan yang sedikit juga. Terus kita tinjau di opportunity-nya, kondisi lingkungan yang strategis, teknologi pemasaran cepat, rebound ketika ada tersedia bahan baku berbagai jenis kopi, dan nomor 4 banyak supplier. Jadi kita mementingkan supplier juga. Dan di trade-nya kita ada kurangnya minat pelanggan padahal baru, kurangnya ada kurang terkenal, dan menu yang ada bisa tersedia di kedai lainnya.
Untuk mengatasinya kita memiliki strategi, yaitu yang pertama strategi strength dan opportunity, yaitu melakukan promosi yang menarik di berbagai sosial media. Dan yang kedua, mencari supplier dengan kualitas produk yang bagus namun harga masih bisa dinegosiasi. Untuk yang strategi WO-nya, kita bisa menggunakan dengan tersedianya supplier bisa membuat varian kopi yang berbeda dengan kedai lainnya. Terus yang poin kedua, bisa menambah menu berdasarkan kedai kopi yang sudah lama berdiri dan banyak permintaannya. Dan di strategi strength sama trade, yang poin pertama, melakukan survei terhadap pelanggan otomatis, karena kita kan belum tahu nuansa yang nyaman seperti apa dan minat pelanggan seperti apa. Jadi kita ingin hal yang dirasakan saat berada di kedai kopi itu memiliki kualitas tersendiri. Yang di poin kedua, memberikan informasi yang menarik tentang kedai dan menu yang tersedia. Jadi kita ini bisa lanjut melakukan promosi juga ya otomatis, karena kita memberikan informasi itu yang menarik tentang kedai dan menu yang tersedia itu apa aja. Jadi kita bikin menarik semakin mungkin. Untuk yang strategi weakness sama tulisnya, kita bisa memiliki pemilik dan karyawan bisa mengecek secara langsung bagaimana kondisi kedai lainnya. Jadi kita tidak hanya menggunakan karyawan juga, kita juga ada pemilik yang sebagai pemasuk dana juga. Dan yang poin kedua, semua pihak harus bersama dalam, yang pasti ya benar, semua pihak harus bekerjasama dalam memajukan kedai dalam hal suasana, pelayanan, dan cita rasa. Itu 3 poin yang utama di kedai kami, yaitu suasana dari kedai, pelayanan yang baik, dan cita rasa di minuman ataupun makanan yang tersaji. Oke, untuk marketing dan promosi seperti biasa tetap menggunakan periklanan yang merupakan bentuk promo yang tak langsung lewat berbagai media, yaitu ada media YouTube, ada media web, dan lain-lain. Terus kita juga bikin penjualan langsung, direct selling. Jadi untuk makanannya kita promosikan seperti di Indomaret, yaitu menawarkan lagi ketika dia udah mau mesen kopi ataupun non kopi atau mau mesen minuman, kita tawarkan lagi, apakah bapak atau ibu mau mesen makanan, atau mbak atau mas. Nah, karena di tawaran pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan dari makanan tadi. Untuk publikasinya tetap kita menggunakan konten yang seperti tadi, konten YouTube ataupun Instagram dan lain-lain. Untuk promosi penjualan bisa sales promotion, kita tetap pakai, yaitu seperti sebar brosur ke masyarakat sekitar, itu untuk nge-branding kedai kita. Cukup sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk proyeksi keuangan yang dibutuhkan dalam usaha kopi garangan adalah sebagai berikut. Sumber dana untuk usaha kopi garangan ini membutuhkan dana sebesar 50 juta, 25 juta modal pribadi, serta 25 juta modal dari orang tua. Perencanaan kebutuhan dana aktiva tetap untuk usaha kopi garangan ini sebagai berikut. Yang pertama, HP berupa tablet membutuhkan dana sekitar 3.500.000. Untuk yang kedua, LED paper cut ukuran 8 sebanyak 450 buah membutuhkan dana sekitar 250.000. Untuk alat yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah alat mesin press biji kopi sebanyak 1, membutuhkan dana sekitar 3.100.000. Untuk sewa tempat usaha ini selama 1 tahun membutuhkan dana 15 juta rupiah. Untuk dekorasi sebagai berikut, lampu dan alat pendukung kafe lainnya membutuhkan dana sekitar 1.250.000 rupiah. Jumlah dari perencanaan kebutuhan dana aktiva tetap usaha ini membutuhkan sekitar dana 23.100.000 rupiah. Untuk aktiva lancarnya, bahan baku biji kopi selama 1 bulan membutuhkan dana 600.000 rupiah. Bahan ragam rasa non kopi seperti vanila, tiramisu, matcha latte dalam 1 bulan membutuhkan dana sekitar 120.000 rupiah.
Yang ketiga, kentang crispy, jamur, tahu. Selama 1 bulan membutuhkan dana sekitar Rp100.000. Jumlah dari aktiva lancar dalam usaha ini membutuhkan dana sekitar Rp820.000. Dana yang terkumpul untuk bisnis ini, bisnis usaha kopi garangan, sekitar Rp50 juta. Modal kerja setiap bulannya membutuhkan dana sebesar Rp4.300.000. Untuk proyeksi keuangan pendapatan per hari, untuk menu kopi robusta yang dijual seharga Rp25.000 terjual sebanyak 15 pieces yang didapatkan dan mendapatkan hasil Rp375.000. Yang kedua, kopi Arabica yang berharga Rp20.000 dijual sebanyak 10 pieces menghasilkan dana Rp200.000. Untuk varian kopinya yang seharga Rp15.000 terjual sebanyak 15 pieces dan mendapatkan dana Rp225.000. Untuk makanan ringan yang berharga Rp10.000 yang terjual sebanyak 20 pieces menghasilkan dana Rp200.000, sehingga jumlah pendapatan per hari sekitar Rp1 juta. Untuk pendapatan per bulan kurang lebih menghasilkan dana sebanyak Rp30 juta, sehingga untuk pendapatan per tahunnya kurang lebih mendapatkan hasil Rp360 juta. Proyeksi biaya per tahun sebagai berikut. Pembelanjaan bahan seperti biji kopi membutuhkan dana sekitar Rp7.500.000. Untuk pembelanjaan bahan non kopi membutuhkan dana sekitar Rp1.440.000. Untuk pembelanjaan makanan ringan membutuhkan dana sebesar Rp1.200.000. Untuk gaji karyawan kopi garangan yang sebanyak 7 orang dengan gaji per orangnya sebesar Rp3 juta dikali 12 bulan sehingga menghasilkan gaji sekitar Rp250 juta. Untuk biaya listriknya sekitar Rp5 juta. Untuk biaya perbaikan alat Rp5 juta. Untuk biaya promosi sekitar Rp20 juta. Total biaya per tahunnya membutuhkan dana sekitar Rp292.140.000 juta. Untuk laba atau ruginya dihasilkan dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk pendapatannya per tahun menghasilkan Rp360 juta. Untuk pengeluarannya sekitar Rp292.140.000, sehingga laba kotornya mendapatkan hasil Rp67.860.000. EAT-nya tahun pertama sebesar 5% menghasilkan 5% dikali Rp67.860.000 sama dengan Rp3.393.000. EAT selama 1 tahun pertama adalah Rp67.860.000 dikurangi Rp3.393.000 sehingga mendapatkan nilai Rp64.467.000. Perhitungan penyusutan ARR, NPV, dan BI. Penyusutan dihasilkan dari investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasi awal sebesar Rp50 juta dikurangi modal kerja adalah Rp4.300.000 dibagi umur ekonomisnya untuk usaha ini adalah 5 tahun sehingga menghasilkan nilai Rp9.140.000. Berikut merupakan tabel perhitungan penyusutan bisnis kopi garangan. Tahun pertama sekitar Rp67.467.000,
tahun kedua Rp70.467.000, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, dan seterusnya. Payback periode investasi awal yaitu Rp50 juta. Proses tahun pertama menghabiskan dana sekitar Rp76.607, sehingga kalau dikurangi menghasilkan nilai minus Rp26.607. Payback periode selama 1 tahun ialah minus dari hasil tadi Rp60.607.000 dibagi Rp86.607.000 dikali 12, sehingga mendapatkan hasil minus 3,69 bulan atau 3 tahun 7 bulan. Payback periode dalam 4 tahun 7 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa payback periode lebih besar umur investasi. Maka usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk average rate of return, rata-rata EAT sama dengan total EAT dikurangi umur ekonomis. Total EAT ialah Rp430.333.000 dibagi umur ekonomisnya 5 tahun sama dengan Rp87.467.000. Untuk rata-rata investasi sama dengan investasi awal dikurangi umur ekonomis, yaitu 50 juta dikurangi 5 tahun sama dengan Rp10 juta. Untuk ARR Rp87.467.000 dikali 100%, yang mendapatkan hasil 8,75%. ARR investasi 8,75% dikali modal awal investasi awal Rp50 juta sama dengan Rp4.375.000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dijalankan karena ARR lebih besar daripada modal kerja. Untuk NPV net present value sama dengan total PV kas bersih dikurangi PV investasi, sama dengan Rp214.930.000 dikurangi Rp50 juta, sama dengan Rp228.114.930. NPV bernilai positif, maka usaha ini dapat diterima. PI Profitability Index sama dengan total PV kas bersih dikurangi total PV investasi, sama dengan Rp278.114.930 dibagi Rp50 juta, sama dengan 5,56. PI lebih besar daripada 1, maka usaha ini dapat diterima.